Bapak-bapak, ini ibu sudah ada, dan ibu yang terhormat rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini nampaknya pimpinan pusat, pimpinan wilayah, PDM, PCM, PRM baru sibuk ya, menyusun divisi pemerintahan baru dalam tanda petik. Ya, jadi di sini disebutkan itu nanti waktu itu kalau ada terpilih menjadi salah satu pengurus, seperti saya katakan itu, ini untuk pemanasan dulu, itu diniati sebagai saluran untuk beramal soleh. Jadi ada kesempatan, dan kalau diberi kewenangan itu kan sarananya itu lebih lengkap, atau lebih dimudahkan, gampangnya begitu kira-kira. Jadi bukan tujuan. Kalau dilibatkan dan kita mampu, tidak perlu ditolak, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau tidak diberi, tidak perlu, bagaimana Pak? Tidak perlu gelo. Jalan ibadah untuk amal soleh masih sangat banyak. Yang biasanya yang tidak lekang oleh waktu itu kalau kita menjadi guru. Ya. Rasulullah, Nabi, para Nabi itu adalah guru. Makanya kalau sudah guru itu sudah pol, sudah jabatan guru itu kan sampai mati. Jadi tidak pernah, tapi ya risikonya besar. Kalau guru itu, kalau Nabi itu jadi uswah hasanah. Nah kita coba sedikit demi sedikit dengan mempelajari seperti ini. Itu kita mudah-mudahan kita terjaga ya, kebaikan kita. Kemudian yang kedua, ini mungkin ada yang masih terbetik dalam hati begini. Ini kalau ngaji Al-Hikam kok jelimet sekali. Tapi kalau kita kira-kira kalau ngaji Qur'annya, tafsirnya gimana? Jelimet enggak? Misalnya itu. Ini tidak usah dibanding dulu. Jadi nanti ada yang ngaji tafsir, ada yang ngaji kitab ini. Jadi saling melengkapi lah begitu. Bukan berarti Al-Quran kurang lengkap, tapi namanya Al-Quran juga memberi kesempatan luas untuk memperkokoh keimanan kita itu, asal tidak bertentangan dengan Al-Quran. Pada malam ini kita bicarakan renungan ke-12. Ini dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Teksnya seperti ini. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Nah, di sini keterjemahan setiap kata sudah kita deskripsikan, saya tidak ulangi lagi. Hanya ada yang membaca beda itu kata maidan itu. Ada yang membaca midan, ada yang baca maidan. Dua-duanya di dalam leksigraf ada, dalam kamus.
Kemudian yang kedua ada yang membaca maidanu tirofa domah, itu dikaitkan dengan yadkhulu sebagai fiilnya, dari maidanu itu menjadi fa'ilnya. Tapi di sini dibaca nasab fathah ya, maidana. Ini saya lebih cenderung di sini karena apa? Karena ini yang menjadi fokusnya itu nanti adalah dampak dari uzlah terhadap alam pikiran kita. Jadi alam pikiran ini menjadi objek, menjadi sasaran. Terjemahan lengkapnya ini adalah tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati yang sebanding dengan melakukan uzlah atau menyepikan diri. Karena dengan uzlah itu seseorang dapat masuk ke dalam lapangan alam pikiran. Jadi alam pikiran yang kita kendalikan. Nah, nanti bagaimana pengendalian alam pikiran kita coba dalam uraian. Lalu inti dari pesannya dulu. Inti renungan yang diwakilkan ialah yang pertama, pada saat seseorang menyepikan diri secara sengaja, jadi uzlah. Jadi uzlah itu mesti sengaja, itu tidak mungkin kalau tidak sengaja. Soalnya persoalan ini persoalan berat. Bayangkan bahwa Pak biasanya kalau kita suka di tengah-tengah masyarakat, apalagi orangnya itu punya jabatan, punya pangkat, ya, misalnya populernya tinggi, terus disuruh menyepikan diri, itu siksaannya luar biasa. Saya hanya membaca berita-berita saja itu. Konon, tepatnya bagaimana saya tidak tahu ya. Almarhum Insinyur Soekarno itu sukanya itu di tengah orang banyak. Beliau itu kan sakit waktu itu, sakit ginjalnya kena ya, tapi kalau sedang pidato bagaimana Bapak? Hilang itu rasa sakitnya itu. Wah, kalau sudah menggebu-gebu lupa pada sakit yang diderita, kenyerian itu lupa. Sebaliknya kalau orangnya tidak bisa pidato, makin pidato di depan banyak orang makin deredek, makin gemrobios, kaki bergetar, ya, kalau belum deprok gitu ya. Tapi kalau Insinyur Soekarno makin banyak orang makin semangat, makin ide-ide yang akan dikemukakan itu makin bermunculan. Itu memang wataknya seperti itu. Tetapi kan nanti kalau sudah sendiri di kamar, nah itu katanya sakitnya itu terasa. Terus ya biasa tuh orang kalau sakit nyeri itu kan ya, aduh sakit sekali ya gitu. Satu. Kemudian yang kedua, ini agak sedikit, ini masalah ini kebenarannya saya tidak tahu ya, konon begitu. Ya ini waktu Pak Karno itu disepikan, ya, digeser ke ke rumahnya siapa itu namanya yang dari Jepang itu, Sari Dewi, ya. Lalu tidak boleh dijenguk oleh orang lain, jadi tidak bisa berhubungan dengan rakyat, tidak bisa omong lagi dan sebagainya. Justru itu konon menurut keluarga Insinyur Soekarno itu merupakan tekanan berat bagi beliau. Dan orang seperti Soekarno itu sukanya di masyarakat, di tengah orang banyak. Ketika disepikan menjadi masalah besar. Nah inilah menyepikan diri ini bukan perkara mudah. Maka uzlah itu biasanya sengaja. Maka pada saat itu pula seseorang telah memberi kesempatan yang baik untuk memberi makanan hatinya. Nah, saya berikan tanda petik ya. Jadi kalau orang itu uzlah,
itu sebetulnya ada membuat kesempatan untuk memberi makanan hati. Tapi kalau sedang ramai, hatinya tidak dapat makanan apa-apa. Mungkin menjadi lapar barangkali, hatinya itu bisa terjadi. Tapi kalau uzlah, menyibukkan diri, nah ada kesempatan hati itu mendapat asupan dan makanan. Kemudian yang kedua, uzlah atau menyibukkan diri ini merupakan kesempatan yang luas untuk masuk ke dalam fungsionalisasi pikiran beningnya. Maksudnya beningnya pikiran. Jadi dengan uzlah itu pikiran yang bening itu akan muncul. Tetapi kalau tidak uzlah, tidak menyibukkan diri, itu pikiran bening itu buram, menjadi samar, menjadi apa itu namanya, bukan kotor ya, kacau, tidak bening lagi, kira-kira gitu. Keruh lah ya. Karena pada saat itu, pada saat uzlah itu, pikiran tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau yang di luarnya yang mengelilingi. Nah, nanti bagaimana kok pikiran kok dikelilingi di faktor eksternalnya gitu dalam uraian. Jadi intinya begini, menurut Atha'illah itu, uzlah itu penting, menyempitkan diri itu penting. Nah, nanti bagaimana pentingnya dan bagaimana batasannya, binggainya yang harus kita perhatikan itu nanti. Karena dengan uzlah itu orang akan memberi kesempatan untuk memberi makanan pada hati. Hati kita itu kan perlu makanan. Jadi tidak yang mendapat makanan itu hanya jasad, itu tidak. Tapi hati kita itu perlu makanan. Tapi dengan caranya apa? Dengan sarana uzlah. Kemudian yang kedua ini, uzlah itu menyebabkan pikiran ini bening. Maka di sini tadi yang dikatakan yadkhulu biha maidana fitrah. Masuk dengan biha itu, dengan uzlah itu maidan fitrah. Jadi di medan atau lapangan ya, fitrah, dunia pikiran, alam pikir. Itu masuk di situ. Nah, lalu pikiran yang kurang bening dan seterusnya itu akan hilang. Nah, sekarang uraiannya gimana? Kata-kata kunci yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam ini adalah 3, yakni nafa'al qalba, uzlatin, dan maidan fitrah. Pertama, kata nafa'. Kata nafa' berarti memberi manfaat, memberi faedah, memberi kebergunaan. Ini kalau terjemahan umum ya, kan faedah, kemudian kebergunaan termasuk manfaat. Artinya memberi yang bersifat positif, bukan negatif. Jadi contoh misalnya, kira-kira orang minum narkoba itu manfaat atau tidak? Itu tidak positif. Karena apa? Kalau minum misalnya ini, teh ini kan sudah teratur sekali, ini pada tubuh tidak mengganggu, berarti positif. Nah, tapi coba kita misalnya, udah di sini minyak tanah masukkan, kurang oplosannya spiritus masukkan, kurang lagi apa kalau perlu pertamak sekalian masukkan, lalu apa bodrek masukkan, lalu ini pelunasannya bacon, diupluk gitu, lalu ditum sak jingkring gitu. Udah, marilah. Katanya di Sayyidan itu pernah dulu kan, saya tidak tahu, beberapa waktu yang lalu di Sayyidan sebelah barat kita itu kan konon pernah gitu. Nah, marilah kita mulai untuk mengukur kekuatan kita. Kekuatan apa? Kekuatan penghancuran atau kekuatan negatif atau kekuatan positif gitu.
Oh, disuruh minum saja cukup kok. Ini yang diperlukan tubuh itu air, H2O. Dengan ditambah yang lain misalnya zat gula misalnya. Tapi kan bukan minyak tanah, baygon yang untuk nyemproti diracuni nyamuk itu. Ditambah lagi misalnya budrek itu tetapi karena di situ untuk nyampuri seperti itu, kayak pertemak lagi, masya Allah. Nah, inilah yang makanya disebut tidak positif. Sifat pertama positifnya. Kemudian yang kedua bersifat konstruktif, tidak destruktif. Kalau makan dengan minum air putih seperti ini, kira-kira konstruktif atau tidak? Kalau misalnya kita konon pernah saya mengikuti ujian disertasi mengenai olahragawan yang begitu tengah-tengahnya olahraga itu terus minum air putih banyak itu loh Pak. Ternyata tidak bagus nih kalau terlalu banyak. Itu air putih loh, untuk dahaga itu loh. Ternyata itu namanya tidak konstruktif. Dalam batas-batas tertentu ada air yang dilaksanakan untuk kondisi tertentu tidak konstruktif. Itu berarti tidak manfaat. Kemudian berikutnya adalah memberi yang bersifat kebaikan, bukan keburukan. Contoh hal yang sifatnya memberi. Siapa di antara kita kalau diberi itu senang gak? Diberi, ditolong, disenyumi, dipuji, dihormati, dilindungi, lalu apa? Diwongke, diorangkan. Lalu apa lagi Bapak? Disimpatii. Ya. Lalu apa lagi Bapak? Kira-kira yang kita sukai. Dibantu sudah bantuan macam-macam itu kalau diberi. Itu sukanya kan begitu kita. Lah ini kan kebaikan. Sebaiknya yang tidak kebaikan, suka bapak-bapak dibenci. Sama-sama D-nya loh. Yang satunya itu diberi, ya diberi juga, tapi diberi dalam arti tidak positif tadi. Dibenci, disingkirkan, dikucilkan. Nah, itu betul. Ya, betul itu ya. Termasuk dalam tanda petik dipisui segala itu. Ya. Itu kan suka nggak suka. Nah ini inilah manfaat. Jadi ukurannya antara tiga ini. Nanti monggo mengukur nama-nama apa cirinya itu. Yang satunya positif, yang kedua konstruktif, yang ketiga baik. Baik yang suka setiap orang, tidak ada yang menolak. Kata Al-Qalb sekarang berarti hati, yaitu salah satu entitas atau wujudnya rohani di samping sir dan jasad. Dulu pernah ya gambar itu, saya ulang-ulang nanti Bapak. Kemarin dulu tidak salah sudah kita sebari ya. Yang 3 lingkaran itu loh, Pak. Sir, kemudian qalb dan jasad itu. Kita masih mengulang itu. Disebut qalb karena entitas tersebut memang mudah goyah, mudah berubah-ubah. Misalnya dari mantap lalu berubah menjadi ragu-ragu. Kenalan putri dengan kakung, bandenge railoe, ayune. Dilalah apa? Dilalah. Misalnya ada bau parfum, yang itu parfum itu tidak diberikan oleh si putri itu. Bau di jasnya itu. Mas, ini kalau bau parfum bukan bau parfum buatan rumah kita, tapi kalau parfum lain dari mana kamu? Nah, di sini sudah mulai ragu-ragu. Dalam kehidupan rumah tangga gitu juga. Wah senang, katanya saling jatuh cinta, sudah menikah, beli gelas di Progo. Yang laki-laki mana Mas sampai kalau saya di ini aja deh. Saya kurang senang ya. Kalau itu kan gini, karena ini tuh. Nah kalau itu gimana? Akhirnya goro-goro gelas. Kadang-kadang merkiti itu.
Dunia percintaan yang begitu indahnya itu melorot gitu. Karena gara-gara itu di situ. Terus nanti malam kalau tidur kita ukur-ukuran aja. Yang satu madep rono, satunya madep rene. Karena apa? Karena perkara gelas. Masya Allah. Belum lagi perkara pendidikan anak, memasukkannya sekolahnya yang mana, sekolah larang atau setengah larang atau murah, mana sekolah kejuruan atau sekolah umum, apalagi Bapak, macam-macam. Itu menjadi perkara-perkara begitu, itu menyebabkan apa? Ya seperti ini, mantap lalu berubah ragu-ragu, senang lalu menjadi sedih. Ada Bapak apa yang terus senang? Nggak ada. Kalau sudah senang, siap-siap nanti mencicipi sedikit ya misalnya, sedih. Sebaliknya kalau sedih, nggak ada orang sedih terus, nggak pernah. Mesti suatu saat akan ada hadiah senang. Karena hati itu kan bergoyah-goyah seperti itu. Semula rindu lalu berubah menjadi dendam dan sebaliknya. Kan banyak pembunuhan karena gara-gara selingkuh. Ya maaf ini agak sedikit kasar dan kotor ini ya. Ini kata-katanya. Ini gara-gara yang menyebabkan hal itu terus maaf dalam tanda petik anunya itu dipotong oleh istrinya. Ini yang gara-gara ini saja. Wes kalau sudah itu saya potong, terserah kamu pergilah kemana sila. Enggak ada bakal. Kan banyak itu seperti itu. Di koran saya baca, di majalah begitu, masya Allah. Sampai harus disambung kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan dulunya rindu tapi jadi dendam. Dari merasa tenang lalu berubah menjadi bingung, bahkan panik, atau sebaliknya. Dari semula berbudi halus berubah menjadi watak kasar. Ketika mencintai seseorang, perasaannya begitu. Tapi begitu kecentok itu kalau Jawa Timur, kalau sini apa ya? Keterbentur ya, terbentur bahasa Indonesianya. Terbentur yang tidak mengenakan, berubah total jadi kasar. Banyak gitu. Inilah hati. Nah, hati seperti ini goyah ini sebegini anak. Ini perlu, nanti ada sebutan sini saya sebutkan juga, adalah kemanfaatan yang bisa mempengaruhinya. Itu harus itu. Kalau menurut Athaillah, hati yang sudah goyah seperti ini, berubah-ubah begini ini perlu penguatan. Ini duduk persoalannya di situ, perlu penguatan. Nah, penguatannya bagaimana? Dengan adanya sifat qalb seperti itu, maka amat diperlukan bagi qalb diberi makanan atau asupan yang bergizi dan tepat.